Sejumlah ambulans terlihat mendatangi Mapolres Cimahi, Jawa Barat pada Senin 9 Februari dini hari. Kedatangan mereka adalah untuk menggelar aksi solidaritas terhadap rekan sesama sopir ambulans yang dianiaya pengendara saat membawa pasien di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dan beginilah detik-detik saat puluhan ambulans yang membunyikan sirene memasuki kawasan Polres Cimahi. Mereka menuntut agar pelaku penganiayaan terhadap sopir ambulans segera diproses hukum imbas aksi kekerasan tersebut. Kasihumas Polres Cimahi Ibtu Gofur Supangkat dalam keterangan pada Senin 9 Februari mengatakan pihaknya sudah mengamankan pelaku di wilayah Baros Cimahi. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya mengakui sudah melakukan pemukulan terhadap sopir ambulans berinisial AW pada Sabtu 7 Februari 2026. Adapun terkait kedatangan puluhan ambulans ke Polres Cimahi, Gofur menjelaskan pihaknya menerima mereka untuk melakukan audiensi. Dalam kesempatan tersebut, disepakati bahwa penanganan kasus dipercayakan sepenuhnya pada pihak kepolisian. Sebagai informasi, peristiwa pemukulan ini terjadi saat AW tengah membawa pasien untuk diantar ke RSUD Cikalong Wetan. Kemudian saat di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Raya Cirawa Nyalindung, Desa Cirawa Mekar, ambulans yang dikemudikan AW berpapasan dengan mobil pelaku berinisial ADH. Lantaran jalan yang sempit, keduanya tak dapat bisa melanjutkan perjalanan karena tak ada yang mengalah. Kedua pengemudi kemudian turun dari mobil dan terlibat cekcok yang berujung pemukulan. Seorang sopir ambulans di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dianiaya oleh pengendara lain saat mengantar pasien ke RSUD Cikalong Wetan pada Sabtu 7 Februari lalu. Peristiwa ini pun memicu aksi solidaritas para sopir ambulans yang mendatangi Polsek Cipatat untuk menuntut pelaku ditangkap. Puluhan sopir ambulans tersebut juga membawa kendaraannya ke Mapolres Cimahi pada Senin 9 Februari tengah malam. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Selamat siang Rahmat, bisa dilaporkan bagaimana kronologi penganiayaan yang menimpa sopir ambulans di Cipatat Sabtu lalu? Apa yang jadi pemicu kekerasan tersebut? Baik Siska dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa ada insiden dugaan penganiayaan yang terjadi terhadap seorang sopir ambulan di Cipatat, di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu Februari 2026 sekitar pukul 13.30. Memang dari keterangan yang saya dapatkan dari pihak kepolisian bahwa insiden ini bermula saat sopir angkot berinisial AW ini sedang membawa pasien menuju salah satu rumah sakit di Cikalong Wetan. Nah, di lokasi kejadian ini, AW ini berpapasan dengan mobil lain dari arah yang berlawanan, dan diduga karena jalan ini sempit, kedua kendaraan ini tidak bisa maju. Dan di situ terjadilah cekcok antara korban inisial AW dan terduga pelaku inisial ADH ini. Nah, cekcok itu adu mulut, kemudian AW ini sempat menunjukkan langsung bagaimana dia sedang di dalam situasi darurat membawa pasien, dan di situ dia juga menunjukkan bahwa di dalam mobil ambulan yang dibawa itu sedang ada pasien di dalamnya. Namun hal itu diduga tidak digubris oleh terduga pelaku ini, dan di saat itu pelaku disebutkan melakukan pemukulan di bagian mulut dan bagian dada.
Nah, setelah kejadian itu memang ada aksi solidaritas dari supir-supir ambulan yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Mereka mendatangi Polsek Cipatat untuk memberi dukungan terhadap korban agar melakukan laporan resmi untuk mengusut adanya tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh terduga pelaku. Begitu, Siska. Baik, selain di Polsek Cipatat, para sopir ambulansnya juga mendatangi Polres Cimahi, itu seperti apa informasinya, Rahmat? Baik Siska dan Tribuners, tadi juga saya sempat berbincang langsung dengan Kasih-Humas Polres Cimahi, di mana memang setelah hari Sabtu itu ada aksi tambahan dan aksi solidaritas tambahan, di mana para supir ambulan ini mendapatkan laporan atau mendapat informasi bahwa terduga pelaku sudah ditangkap oleh unit Resmob Polres Cimahi. Dan memang tadi dari Humas Polres Cimahi mengkonfirmasi bahwa terduga pelaku ADH ini sudah diamankan oleh Polres Cimahi, dan mengkonfirmasi juga bahwa tadi malam ada puluhan atau komunitas supir ambulan ini yang datang ke Polres Cimahi. Mereka ingin memastikan bahwa terduga pelaku ini sudah diamankan, dan memang tadi malam sudah berlangsung mediasi. Pada intinya mereka bersepakat bahwa penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut pada kasus ini akan diserahkan kepada Polres Cimahi. Begitu, Siska. Baik, lalu untuk nasib pelaku saat ini sudah ditangkap, selanjutnya akan diproses hukum atau akan menempuh jalur mediasi, Rahmat? Baik, tadi juga dikonfirmasi oleh Humas Polres Cimahi bahwa korban ini sudah melakukan laporan resmi ke Polsek Cipatat dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan, bahwa ditegaskan bahwa adanya dugaan tindak pidana ini akan diproses lebih lanjut. Memang saat ini dari pengakuan awal dari terduga pelaku ini bahwa dia sudah mengaku melakukan pemukulan, dan saat ini penyidik dari Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan penyidikan lebih lanjut untuk melihat atau menggali benang merah hingga motif terduga pelaku ini melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap supir ambulan ini. Begitu, Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jabar Rahmat Kurniawan melaporkan terkait aksi solidaritas sopir ambulans di Cimahi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Siapa Gubernur mungkin bisa disampaikan soal adanya dugaan penganiayaan supir ambulan di Cipatat, Pak Gubernur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perlu sampaikan dengan adanya kejadian pemukulan terhadap salah satu pengemudi ambulan yang terjadi pada hari Sabtu di wilayah Cipatat. Adapun sedikit kronologisnya, bahwasanya pada waktu itu ambulan itu sedang membawa pasien pada perpapasan dengan kendaraan yang lainnya, dan pada saat itu terjadi cekcok, dan akhirnya yang terduga pelaku itu memukul supir ambulan tersebut. Sampai saat ini yaitu proses tetap berjalan, dan korban sudah membuat laporan polisi untuk ditindaklanjuti oleh Polres Cimahi. Terduga pelaku katanya sudah diamankan ya, Pak? Nah, pada hari Minggu sekitar pukul 22 itu selain korban sudah melaporkan, pelaku pun pada hari Minggu tersebut pada hari Minggunya sudah ditangkap dan diproses di Polres Cimahi. Saya ini berarti sedang penyidikan lebih lanjut berarti, Pak? Betul, untuk mereka terduga pelaku untuk ditangkap dan diamankan di Polres Cimahi untuk ditindaklanjuti pemeriksaan lebih lanjut. Oh. Akan saya sampaikan kepada mereka. Apakah penyesalan, apakah apa? Saya mau minta maaf tadinya, Pak. Cuman saya namanya juga manusiawi lah, manusia melihat orang, Pak. Tadi saya niat menjadikan saya mau minta maaf, saya sebenarnya. Cuman di balik itu saya punya tanggung jawab. Ya dulu kemarin itu saya aplikasi ada yang saya Mau minta maaf kepada siapa? Yang bersangkutan. Itu Pak Kades? Pak Kades? Sagras Pak Kades?
Maksudnya minta maaf sama yang bersangkutan gimana, Bu? Yang minta maaf atas kejadian itu Pak. Ya harusnya langsung karena supir ambulan desa Cirampakan itu lagi yang bawa pasien urgent sampai pingsan dia. Ya, supir ambulannya dipukul. Kemarin itu dipukul. Anak-anak diam dulu. Kritis sekarang di rumah sakit. Gara-gara kan punya penyakit jantung gitu. Setelah kejadian itu kemana saja? Saya ngegrab Pak. Ngegrab? Ya, karena saya punya tanggungan lah. Terus tadinya saya mau. Tapi kan setelah ngegrab itu bisa langsung, insya Allah sini aman semua gitu. Sekarang juga kan nggak ada kegiatan apa-apa. Cuma ya ingin meyakinkan betul nggak dan melaksanakan pemukulan. Iya. Saya ketakutan intinya, ketakutan tadinya mau menghadap ketakutan melihat orang banyak Pak. Nya anu makana ulah sosok wani Kang, ulah sosok main pukul. Ini ya, untuk menyingkat waktu, ini benar ya, Bapak kemarin yang menyaksikan, betul ya orangnya ya, berarti A1 ya Pak ya. Nah, sekarang yang akan diucapkan kepada Pak Kades apa? Ini kepala desanya bukan? Ini kepala desa saya akan bersuara desinya. Ya, pada intinya aja Pak, saya minta maaf Pak atas kejadian itu Pak. Saya tidak mengakui kesalahan. Dan tidak akan mengulangi lagi. Ya, di waktu kekuatan saya Pak, kekuatan di waktu itu Pak, jadi mohon maaf saya. Ya, ini ya, Kang. Barangkali saya mewakili dari jiwanya supir ambulan, daripada supir ambulan. Anda meminta maaf, kami pun memberikan maaf. Ya, karena Allah itu Maha Adil ya. Allah aja memaafkan, apalagi kita ya. Tapi saya akan memacu dalam arti akan mengawal proses ini sampai dengan di pengadilan. Ya, ya itulah resikonya yang tidak paham, ya, yang tidak mengerti dengan aluri yang sampean ugal-ugalan, ya. Jiwa mereka adalah jiwa baik. Kalau kemarin sampean datang baik-baik, tidak akan ini. Ini kan udah mengacu nih. Semua jadi geger semua, ya kan? Apa yang sampean akan saya sampaikan kepada mereka? Apakah penyesalan? Apakah apa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.